Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada sesi pembelajaran kali ini, kita akan membahas satu persoalan sosial yang sangat penting dan berdampak luas terhadap masa depan bangsa kita, yaitu pelanggaran hak anak dan perubahan sosial yang ditimbulkannya. Pembahasan ini akan kita analisis menggunakan perspektif dan teori-teori besar dalam ilmu sosiologi. Sebagai seorang akademisi, saya ingin mengajak Anda menelaah persoalan ini bukan semata-mata dari sisi moral atau hukum saja, melainkan dari sudut pandang struktural, kultural, serta dinamika sosial yang lebih mendalam. Kita akan mencoba memahami bagaimana fenomena pelanggaran hak anak terbentuk, bagaimana ia memengaruhi struktur masyarakat, dan bagaimana teori-teori sosiologi dapat menjelaskan mekanisme perubahan sosial yang terjadi. Bagian 1, konsepsi dasar hak anak. Pertama-tama, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hak anak. Dalam Konvensi Hak Anak atau Convention on the Rights of the Child, setiap anak memiliki 4 kelompok hak utama: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi. Hak untuk hidup berarti anak berhak memperoleh kesehatan, nutrisi yang memadai, dan lingkungan yang aman. Hak tumbuh kembang menegaskan pentingnya pendidikan, stimulasi psikologis, dan kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya. Hak perlindungan berarti anak tidak boleh mengalami kekerasan, eksploitasi, atau penelantaran. Dan hak partisipasi memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan pendapatnya, terutama dalam keputusan yang menyangkut kehidupannya. Namun, realitas sosial yang terjadi seringkali jauh dari ideal. Di berbagai daerah, kita melihat kekerasan terhadap anak masih terjadi, pekerja anak masih ditemukan, bullying di sekolah masih berlangsung, pernikahan usia anak masih marak, hingga munculnya kekerasan digital yang semakin kompleks. Bagian 2, bentuk-bentuk pelanggaran hak anak. Pelanggaran hak anak memiliki spektrum yang luas. Salah satu bentuk yang paling sering terjadi adalah kekerasan fisik dan psikis di dalam keluarga. Banyak orang tua masih meyakini bahwa kekerasan adalah bentuk disiplin. Padahal, tindakan tersebut justru melanggar hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang. Selain itu, kita juga menghadapi persoalan eksploitasi ekonomi yang memaksa anak-anak bekerja dalam kondisi yang tidak aman. Mereka bekerja bukan karena keinginan, tetapi karena tekanan kemiskinan struktural yang menjerat keluarga mereka. Fenomena lain yang sangat memprihatinkan adalah pernikahan anak. Praktik ini tidak hanya merampas masa kanak-kanak, tetapi juga menghalangi akses pendidikan, meningkatkan risiko kesehatan reproduksi, dan berpotensi menciptakan siklus kemiskinan baru. Di era digital, muncul pula bentuk pelanggaran baru seperti perundungan siber, penyalahgunaan identitas anak, hingga eksploitasi seksual berbasis teknologi. Bahkan, anak-anak yang berhadapan dengan hukum seringkali diperlakukan tidak layak karena belum ada pemahaman menyeluruh bahwa mereka adalah korban dari sistem sosial yang disfungsional. Dengan kata lain, pelanggaran hak anak bukanlah kasus personal, tetapi fenomena sosial struktural. Bagian 3. Faktor-faktor sosial yang menyebabkan pelanggaran hak anak. Lalu, apa yang menyebabkan pelanggaran hak anak terus terjadi? Pertama, kemiskinan dan ketimpangan sosial menjadi faktor fundamental. Kemiskinan memaksa anak bekerja, keluar dari sekolah, bahkan menikah di usia dini untuk mengurangi beban keluarga.
Kedua, budaya dan konstruksi sosial. Di beberapa daerah, kekerasan dianggap bagian dari cara mendidik anak. Pernikahan dini dianggap tradisi yang wajar. Anak perempuan dinilai sebagai beban ekonomi. Semua ini adalah nilai sosial yang diwariskan turun-temurun. Ketiga, disfungsi keluarga. Perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, migrasi orang tua, atau penggunaan narkoba menyebabkan anak kehilangan perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan. Keempat, lemahnya penegakan hukum. Regulasi sudah ada, tetapi implementasi sering lemah. Proses pembuktian kasus kekerasan terhadap anak sulit, sementara sistem perlindungan belum memadai. Kelima, pengaruh teknologi dan minimnya literasi digital. Orang tua tidak mampu mengawasi aktivitas online anak, sehingga anak rentan menjadi korban eksploitasi digital. Semua faktor ini saling berkaitan, membentuk struktur sosial yang rawan terhadap pelanggaran hak anak. Bagian 4, dampak dan perubahan sosial yang ditimbulkan. Pelanggaran hak anak tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga memicu perubahan sosial dalam skala yang lebih luas. Pertama, terjadi perubahan dalam struktur keluarga. Anak yang menjadi korban kekerasan atau penelantaran cenderung mengalami trauma, kehilangan kepercayaan pada orang tua, dan pada akhirnya mempengaruhi kohesi keluarga. Kedua, pelanggaran hak anak berdampak pada perkembangan psikososial dan pendidikan. Anak yang mengalami kekerasan atau bullying cenderung mengalami gangguan emosi, menurunnya prestasi, dan masalah perilaku. Ketiga, pelanggaran hak anak memperpanjang siklus kemiskinan antar generasi. Anak yang putus sekolah akibat bekerja atau menikah dini akan tumbuh menjadi dewasa yang kurang kompetitif di pasar kerja. Keempat, terjadi penurunan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Masyarakat yang abai pada hak anak sedang menyiapkan generasi yang rapuh, yang pada akhirnya mempengaruhi daya saing bangsa. Namun di sisi lain, pelanggaran hak anak juga memicu perubahan sosial positif. Meningkatnya kesadaran masyarakat, munculnya gerakan advokasi, terbentuknya lembaga perlindungan anak, dan berbagai reformasi kebijakan merupakan respon sosial terhadap tekanan yang muncul dari fenomena pelanggaran tersebut. Bagian 5, analisis dengan teori sosiologi. Untuk memahami fenomena ini secara lebih komprehensif, mari kita lihat melalui kacamata teori-teori sosiologi. Teori 1, fungsionalisme struktural. Menurut fungsionalisme, masyarakat adalah sistem yang tersusun atas bagian-bagian yang memiliki fungsi tertentu, seperti keluarga, pendidikan, dan hukum. Ketika salah satu bagian mengalami disfungsi, maka seluruh sistem akan terganggu. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru menjadi lokasi terjadinya kekerasan. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat sosialisasi positif justru menjadi arena bullying. Sistem hukum yang seharusnya melindungi anak belum mampu menjalankan perannya secara optimal. Pelanggaran hak anak dalam perspektif fungsionalisme adalah indikasi terjadinya disfungsi sosial. Perubahan sosial terjadi ketika masyarakat berupaya memulihkan fungsi tersebut melalui reformasi kebijakan, edukasi publik, dan penguatan lembaga sosial. Teori 2, teori konflik. Teori konflik menekankan ketimpangan kekuasaan. Anak adalah kelompok yang paling lemah dalam struktur masyarakat. Mereka tidak memiliki kekuatan politik, ekonomi, maupun simbolik. Karena itu, mereka mudah menjadi korban dominasi kelompok yang lebih kuat, termasuk orang tua, pemilik modal, institusi pendidikan, bahkan negara. Eksploitasi anak dan pekerja anak merupakan contoh paling jelas dari ketimpangan ini.
Orang dewasa menggunakan kekuasaan mereka untuk memperoleh keuntungan. Demikian pula bullying di sekolah yang terjadi karena ketimpangan relasi antar siswa. Menurut teori konflik, perubahan sosial terjadi ketika kelompok yang tertindas, dalam hal ini anak maupun kelompok advokasi anak, mendorong perubahan melalui tekanan moral, sosial, dan politik. Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak, kampanye anti kekerasan, hingga maraknya advokasi publik adalah hasil dari dinamika konflik tersebut. Teori 3, interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik menyoroti bagaimana makna dan interaksi sehari-hari membentuk perilaku manusia. Pelanggaran hak anak seringkali berakar pada makna yang salah. Misalnya, sebagian orang tua memaknai kekerasan sebagai bentuk disiplin. Sebagian guru memaknai bullying sebagai proses sosial biasa dalam pergaulan siswa. Di masyarakat, anak yang bekerja dianggap wajar karena begitulah hidup orang miskin. Dalam konteks ini, penjelasan teori labeling juga relevan. Anak yang dilabeli nakal, pemalas, atau bandel berpotensi menginternalisasi label tersebut dan menjalankannya dalam perilaku sehari-hari. Perubahan sosial dalam perspektif ini terjadi ketika makna tersebut diredefinisi. Ketika masyarakat memahami bahwa disiplin tidak identik dengan kekerasan, maka perilaku mereka akan berubah. Ketika label negatif dihapus, identitas anak dapat diperbaiki. Teori 4, konstruksi sosial. Menurut Berger dan Luqman, realitas sosial dibentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Banyak praktik yang dianggap biasa seperti pernikahan anak, pekerja anak, atau kekerasan dalam keluarga sebenarnya adalah hasil konstruksi sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Perubahan sosial terjadi ketika konstruksi lama digantikan oleh konstruksi baru. Media, kebijakan publik, pendidikan, dan gerakan masyarakat sipil memainkan peran penting dalam membentuk konstruksi baru yang lebih ramah anak. Penutup, masyarakat ramah anak sebagai tujuan bersama. Saudara-saudara mahasiswa sekalian, pelanggaran hak anak adalah cermin kondisi sosial kita. Ia menunjukkan bagaimana struktur, nilai, dan perilaku masyarakat membentuk pengalaman hidup anak-anak kita. Tanggung jawab melindungi anak bukan hanya milik keluarga, bukan hanya kewajiban sekolah, dan bukan sekadar tugas negara. Ini adalah tanggung jawab seluruh komponen masyarakat. Jika hak anak dilanggar hari ini, maka masa depan bangsa kita yang akan terganggu esok hari. Oleh karena itu, mari kita terus berupaya membangun masyarakat yang ramah anak, masyarakat yang tidak hanya mengetahui hak anak, tetapi juga menghormati, melindungi, dan memastikan hak tersebut terpenuhi. Semoga materi ini memberikan pemahaman yang mendalam dan menginspirasi Anda untuk menjadi bagian dari perubahan sosial yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update sesi berikutnya. Salam sehat dan salam sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.